Pemirsa, Hani, teman mendiang dari Wayan Mirna Salihin ini kemarin menjalani pemeriksaan tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan selain Jessica, Hani juga merupakan saksi kunci kasus tewasnya Mirna akibat racun cyanida dalam kopi Vietnam yang diminumnya. Salah satu rekan Wayan Mirna Salihin yakni Hani kembali diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin kemarin. Hani merupakan saksi kunci karena berada satu meja dengan Mirna dan Jessica di Cafe Olivier. Pemeriksaan Hani dilakukan untuk melengkapi berita acara. Selain itu, menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti, Hani mengingat sesuatu setelah polisi menunjukkan rekaman CCTV. Dia mengingat sesuatu yang dan kemudian dibuat berita acara lanjutan. Udah itu aja. Apa yang diingat, Pak? Apa yang diingat, Pak? Ya nggak bisa dong. Udah saya jalan. Ini hal yang penting ya, Pak? Ya pasti penting, pasti penting. Dalam prakres konstruksi, penyidik Polda Metro Jaya mengungkapkan fakta bahwa Hani sempat mencicipi kopi yang diminum Mirna. Namun sejumlah kejanggalan ikut terungkap. Di antaranya, Hani tidak meninggal setelah mencicipi kopi di gelas Mirna. Seharusnya, bila kopi tersebut mengandung racun, maka Hani pun tewas bersama Mirna. Rencananya Polda Metro Jaya akan mendalami kasus ini bersama pihak kejaksaan. Polisi akan mengungkap kasus ini berdasarkan atas keterangan para saksi, saksi ahli, serta sejumlah alat bukti yang cukup. Tim TV One mengabarkan. Kita lanjutkan berbincang terkait dengan kasus ini. Sudah hadir pula bersama kami Pak Taufik Baudin yang merupakan pengamat perilaku. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang juga. Ya, Pak Taufik, saya ingin tahu komentar Anda terkait dengan berlarut-larutnya kasus ini. Anda barangkali sering melihat di media, ekspos, kemudian tentu juga melihat saksi-saksi yang diperiksa oleh aparat kepolisian. Saya sepakat dengan yang Pak Reza sampaikan ya. Pertanyaannya kan mencari jawaban siapa yang nyemplungin cyanida itu ya. Di sana cuma ada yang namanya Hani sama Jessica. Yang disorot polisi kan Jessica. Kalau saya melihat sosok yang namanya Jessica ini orang yang cool, sangat rasional, kemudian ngomongnya pendek-pendek. Saya tidak melihat dari cerminan mukanya itu, raut mukanya segala macam ada deg-degan, keraguan, dia ngomongnya firm gitu. Nah, kesimpulan yang sementara bisa saya katakan, saya nggak mengatakan dia terlibat atau tidak, tetapi adalah mungkin dia memang orang yang cool seperti itu yang disebut dengan poker face, bisa juga. Atau dia melakukan itu karena dia sudah persiapkan yang saya sebut dengan sudah membangun tape recorder yang begitu kuat dalam dirinya sehingga dia lakukan itu. Nah yang perlu dicek menurut saya oleh polisi adalah apakah dalam kehidupan sehari-harinya kalau berdiskusi macam ngomongnya pendek-pendek ataukah dongeng panjang, itu kan pendek-pendek. Nah kalau kita berprasangka buruk, ngomong pendek-pendek itu adalah bagian dari pertahanan untuk dia tidak sampai kekeliru, ada yang salah dan dipakai celah untuk. Baik, sebetulnya ada yang istimewa kemudian dalam melanjutkan analisis Anda tadi ketika sudah dihadirkan tim psikiater dari Mabes Polri untuk mencermati dan mencerna keterangan dari saksi yang Anda sebutkan tadi, Jessica. Nah, kata psikiaternya apa kan ini, kalau saya pakai konsepnya ini segitiga namanya mind, body, and emotion. Tiga ini terkait. Kalau orang berpikir begini, maka tubuhnya akan bereaksi begini, emosinya akan begini. Atau kalau emosinya begini, itu terkait satu sama lain. Nah, dari analisis yang segitiga ini, saya tidak melihat adanya goncangan, gangguan dari emosi dia. Artinya dia cool. Nah, orang yang tidak ada gangguan itu bisa saja, ya memang dia tidak melakukan, atau bisa juga di setel kencang. Orang yang bisa mengalahkan lie detector mesin adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga membuat bodinya tidak menggambarkan main yang seperti apa. Pak Taufik, ini kan yang diperiksa adalah dua ya. Kita tidak tertuju pada satu orang karena sampai sekarang pihak polisian juga belum menetapkan tersangkanya. Tetapi dua orang ini adalah orang yang terlibat di situ. Hani kemudian juga Jessica. Nah, ketika seseorang melihat bagaimana gerak-gerik tubuh yang agak mencurigakan, dilihat coba dari kita cermati sosok Hani bagaimana Hani misalnya. Coba kalau Hani ya. Hani lebih sedikit tertutup ya nampaknya di media ya. Iya, saya nggak banyak lihat ya di TV di mana ditampilkan orangnya. Saya juga nggak tahu kenapa kok yang di itu Jessica gitu ya. Kenapa Hani nggak ditampilkan? Saya nggak bisa lihat, nggak bisa
jarang saya melihat yang mana sih tampilan kalau ngomong. Baik, kalau memang tidak ada gambarnya, sedikitnya kita ingin tahu ilmunya bagaimana sih melihat seseorang itu ketika dia berbohong. Apakah lebih terlihat dari matanya, atau mulai dari gerak-gerik kepala, atau dari mana? Kan tadi ada mind, body, and emotion. Sebetulnya satu kesatuan. Tapi paling mudah dari semuanya itu mata, karena dikata mata adalah jendela hatimu. Dari sana ya. Nah, itu kombinasi kalau matanya begini, gerak badan begini segala, itu jadi satu kesatuan. Kita bisa lihat dari matanya, lihat geraknya, ada orang yang begini, pegang kuping, tarik, itu kan bagian dari itu. Ada ketidaknyamanan secara emosional sehingga dia melakukan gerakan-gerakan di luar kendali dia yang sebetulnya nggak perlu dilakukan. Nah, dari yang saya lihat kemarin itu yang sering tampilkan Jessica ya, saya nggak melihat ada yang aneh-aneh gitu, biasa-biasa aja. Baik. Saya dari itu ya, dari yang dilihat di media ya, di media televisi. Baik, saya kembali ke Bung Reza. Bung Reza, tahapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat ini terkesan terkonsentrasi pada apa yang ada di kejadian, begitu. Ketika ada beberapa saksi yang bisa dikatakan saksi kunci begitu diperiksa secara rutin begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat potensi bahwa sebetulnya sianida itu sudah dimasukkan ataupun skenario itu sudah dirancang bukan di tempat kejadian? Ada aktor-aktor lain yang tidak ada di dalam venue tersebut? Saya menduga kuat katakanlah teori yang bekerja di belakang kepala teman-teman yang menyidik kasus ini, itu adalah yang disebut sebagai teori segitiga kejahatan. Teori segitiga kejahatan itu berasumsi bahwa sebuah kejahatan hanya bisa terjadi kalau memenuhi 3 unsur. Ada korbannya, ada pelakunya, ada lokasinya. Korban ternyata ada di situ. Lokasi juga di situ. Seolah-olah karena kedua-duanya di situ, maka pelaku pun juga harus ada di situ. Itu yang terbaca oleh saya, melihat bahwa ternyata tidak jauh yang coba dibongkar, coba digali segala macam adalah pihak-pihak yang berada di situ, yaitu yang berada di meja di kafe tersebut. Kenapa teori ini sebaiknya kita kesampingkan? Karena instrumen kejahatannya adalah racun. Hanya racun yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjauh sejauh-jauhnya dari korbannya. Sehingga korban memang ada di situ, lokasi memang di situ, tapi karena pakai racun, maka besar kemungkinan pelaku tidak ada di situ. Apa poinnya dia menggunakan racun, tapi justru dia tongkrongi di situ. Pelaku berada di tempat lain yang terpisah dari korban dan tidak berada di lokasi bisa yang jadi sama. Kalau misalnya saya katakan untuk penyamaran yang sempurna, oleh siapa? Oleh seseorang yang berada di meja situ. itu. Mari kita bisa lihat jadi kita bisa berbicara masalah kemungkinan. Mari kita lihat latar belakang mereka. Berpretensi. Saya tidak melihat mereka memiliki latar belakang keilmuan yang relevan untuk membangun sebuah strategi kejahatan yang sedemikian canggih. Yang terstruktur ya? Ya, mereka juga masih sangat-sangat belia yang barangkali butuh kepematangan seperti Pak Taufik ini untuk membangun sebuah rencana kejahatan yang sedemikian dahsyat dengan tampilan yang beliau katakan sangat tenang seperti itu. Saya tidak berpikir ke situ. Baik, nanti kita akan kembali membahasnya. Tentunya kita ingin tahu jangan-jangan nanti pada saat dipublikasikan oleh media justru mungkin dia sudah memang mengalami keracunan sebelum dia mengungkapi. Mungkin saja terjadi. Kita akan kembali membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Ruang kita akan segera kembali. Digital, tak ada yang bisa Dermaga 2 Pademangan ludes dilalap api. Petugas pemadam kebakaran dan juga warga berupaya memadamkan api agar tidak menyebar. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka ke pinggir rel di dekat stasiun Lodan. Menurut warga, kebakaran bermula dari sebuah warung yang berada di sekitar permukiman. Oh, masaknya ditinggal. Itu rumah atau warung? Warung yang tahu, tapi nggak tahu. Oh gitu. Dari rumah siapa? Belum tahu. Oh, warung Barokah. Oh itu. Begitu langsung merambat cepat ya Bu ya, begini ya. 22 unit mobil pemadam Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Api pun berhasil